Oke, gue mau ngomongin soal produktivitas. Akhir-akhir ini banyak banget yang nanya sama gue, yang ngeluh sih, atau mungkin kita bisa bilang curhat. Begini katanya, gue nih selama PPKM kerjanya malah makin berat daripada sebelum PPKM. Karena kalau kerja di rumah tuh kadang-kadang rasanya semua pekerjaan tuh bisa dikerjakan sampai malam, sampai pagi bahkan. Kayaknya kerja keras bagai kuda. Dan ada juga yang ngomong sama gue gini, gue sekarang kerjaan gue tuh kayaknya capek banget bang. Rasanya gue kerja tuh, ada pertanyaan yang masuk tuh, rasanya gue kerja seperti berat banget hari-hari gue. Tapi gue boring sebenarnya sama kerjaan ini. Tapi gue itu karena butuh uang, saat ini gue gak punya uang dan rasanya berat banget uang gue nih, sehingga gue rasanya nggak berani untuk keluar dari pekerjaan itu. Jadi mau nggak mau ya gue kerjain aja kerjaan itu, padahal kerjaan itu gue lakukan hari ke hari sangat berat. Biasanya nih, kalau misalnya mendengar pertanyaan seperti itu, pasti yang kalau kita searching di internet, itu umumnya kata-kata yang muncul adalah cari passion atau quit dari pekerjaan lo. Karena kan itu pekerjaan bukan passion lo, ya quit aja dari pekerjaan lo. Cuman ada banyak orang yang tidak punya keistimewaan, tidak punya situasi tidak punya situasi dan kondisi yang memungkinkan dia untuk quit dari pekerjaan itu. Karena dia butuh uangnya untuk hidup, untuk bayar tagihannya dia sehari-hari. Terus gimana caranya dong? Apakah kita mesti quit dari pekerjaan itu? Orang suka mengkaitkan produktivitas dengan passion. Kalau lo ngerjain pekerjaan lo yang memang sesuai dengan passion lo, dengan minat lo, pasti lo akan terasa produktif setiap harinya. Tapi persoalannya, ada banyak orang yang tidak mampu atau tidak diberikan situasi untuk bekerja sesuai dengan passionnya. Bisa karena alasan uang, bisa karena kepepet, atau apapun itu. Pokoknya pekerjaannya ini tidak sesuai dengan passionnya. Lalu pertanyaannya, gimana ya caranya supaya kita tetap produktif walaupun pekerjaan kita tidak sesuai dengan passion kita? Tonton terus video gue. Ecrutest.id. So, kalau kita dengar kata produktivitas, kita suka mengkaitkan dengan bahwa orang yang produktif artinya orang yang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya lo ada tugas, misalnya lo editor video, oke, lo harus editing video ini 2 hari. So kalau lo produktif artinya lo bisa menyelesaikan editing video ini 2 hari. Buat gue produktivitas bukan seperti itu. Produktivitas itu adalah soal bagaimana lo belajar untuk menikmati pekerjaan lo. Kita sering dengar, kerjalah sesuai dengan passion lo. Apa passion gua? Tapi pertanyaan yang besarnya adalah passion. Yang sering muncul ke gua adalah, apa ya passion gue? Terus terkadang ada orang yang memang tidak bisa untuk keluar dari pekerjaannya sekarang untuk mengikuti passionnya. Karena dia butuh uang, bos. Dia butuh uang untuk makan, untuk bayar tagihannya. Atau mungkin yang punya keluarga, anak, istri, dia butuh sekolahin anaknya, dia butuh buat istrinya, dan lain sebagainya. Ada banyak alasan-alasan orang dan hambatan-hambatan orang sehingga dia bisa tidak memiliki kebebasan untuk keluar. Ya enak kalau lu memang punya orang kaya, atau misalnya orang tua lu bisa ngedukung lu, atau emang orang tua lu tajir. Itu masih oke. Tapi bagaimana buat orang-orang yang tidak memiliki suatu keistimewaan, suatu fasilitas di mana dia uangnya sudah banyak? Tentu dia tidak mungkin bisa keluar dari pekerjaannya. Artinya tidak semudah itu. So, bagaimana kita supaya bisa tetap bekerja dengan produktif, tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan passion kita? Hal yang mesti kita mengerti adalah bukan follow your passion, tetapi bagaimana caranya lo mencintai pekerjaan yang sekarang sedang lo lakukan. Coba lo bayangin, ketika lo melakukan sesuatu yang lo senang lakukan, misalnya kalau sekarang anak-anak muda nih, gue juga suka main game, lo juga suka main game. Kalau misalnya kita lagi main game, gue sekarang suka main game Ragnarok X, ROX, lo kalau lagi main game itu, lo berjam-jam pun akan enjoy. Bahkan pada saat sampai pagi, gue kadang-kadang punya teman-teman gue yang lagi main itu, sampai pagi pun dia masih tetap main terus. Atau kalau misalnya lo lagi nonton Netflix, lo tidak perlu suatu motivasi, lo tidak perlu suatu hal yang luar biasa untuk membuat lo stay pada nonton Netflix itu. Kenapa? Karena lo enjoy.
Karena lu enjoy nonton Netflix. So, kita tidak perlu memikirkan terlalu berat bagaimana caranya untuk menikmati sesuatu yang kita lakukan. Apa yang terjadi kalau kita bisa menikmati pekerjaan kita sekarang? So, di sini akan gue kasih lu 5 tips bagaimana sih sebenarnya cara-caranya yang pernah gue lakukan untuk gue supaya menikmati kerjaan gue sekarang. Bayangin, kalau lu menikmati pekerjaan lu, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun terjadi situasi lu, hambatan, kesusahan lu, atau terkadang gue malah ditegur sama keluarga gue, sama istri gue. Kok lu udah sampai jam 12 malam masih kerja aja bang? Lucu juga ya. Gue tuh ngerasa bukan kerja bos. Gue tuh ngerasanya ini gue kayak happy melakukannya. Jadi apapun hambatan yang gue hadapin, apapun kesusahannya, gue udah gak lihat lagi. Kenapa? Lah gue happy. Mau sampai jam 12 malam, sampai jam 3 pagi juga gak masalah buat gue. Orang gue happy ngerjainnya. Bahkan gak dibayar pun happy-happy aja gue ngerjainnya. So, kalau gue merasa pekerjaan gue adalah hidup gue. Gue merasa pekerjaan gue ini balance dengan hidup gue. Kadang-kadang ada orang ngomong gue harus work-life balance. Seolah-olah work and life itu adalah di suatu sisi yang berbeda. Work adalah sesuatu yang berat, life adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika lo pengen menyeimbangkan ini, berarti pekerjaan lo itu selalu lo anggap sebagai pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ngapain bos? Persoalannya adalah bagaimana kalau kita bisa merubah pekerjaan kita ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bukankah artinya berarti sepanjang jam, sepanjang kita kerja, kita akan merasa hati kita seperti sedang main game, seperti sedang nonton Netflix, atau seperti sedang ngopi nongkrong-nongkrong di coffee shop. So, di dalam video ini gue akan bagikan 5 tips gimana caranya supaya lu belajar untuk mencintai pekerjaan lo. 1. Ubah mindset lo. Ada suatu filosofer namanya Alan Watts. Dia ngomong begini, coba pendekatan lu dalam bekerja adalah untuk mencari kesenangan, bukan terlalu serius. Jangan terlalu serius pendekatan lu terhadap pekerjaan. Nah, artinya begini, misalnya let's say kayak lu sekarang mau bikin suatu YouTube, lu bikin channel YouTube, menjadi seorang YouTuber seperti gue sekarang sedang mencoba menjadi seorang YouTuber. So, kalau lu pekerjaan lu itu pendekatannya terlalu serius, artinya lu akan memikirkan numbers. View-nya berapa, subscriber lu udah berapa. And then, kalau subscriber lu tidak mencapai angka yang lu harapkan, let's say 1000 subscriber, maka lu anggap pekerjaan lu itu akan sampah. Pekerjaan lu itu akan berat, lu pendekatannya itu berat. Kenapa? Karena lu hitungannya numbers terus, bos. Numbers terus. Wah, masih 1000 yang view, wah jelek. Wah, 300 yang view, wah 500 yang view, lu numbers terus. Lu akan mengaitkan diri lu terlalu serius, bos. Gimana? Kira lu melakukan riset, gimana caranya supaya mendapatkan subscriber yang bagus atau view yang bagus dan seterusnya. Lu terlalu serius pendekatannya. Coba lu rubah pendekatannya menjadi lebih menyenangkan. So, lu buat suatu video yang memang lu happy mengerjakannya. Misalnya kalau lo bikin video, lo mau jadi streamer game, ya lo kerjainnya itu, lo bikinnya ya lo happy aja. Karena lo pengen sharing experience lo bermain game, dan lo bikin video yang lucu sehingga orang bisa nontonnya senang, dan lo happy mengerjakannya. Pekerjaan itu approaching-nya dengan lebih menyenangkan, lebih enjoy. So, yang kedua, anggap aja kayak main game. Jadi istilahnya namanya gamification. Ini istilah yang cukup populer kalau lu bekerja di bidang startup ya. Bahwa kita harus bisa menciptakan suatu aplikasi, itu ada gamenya, ada gamification-nya. Sepertinya lagi main game. Jadi kayak gini, kita tahu nih anak-anak sekarang ya, gue punya anak nih, itu malas banget belajar. Namanya disuruh belajar, apalagi online kan, udah kagak pernah ke sekolah, belajarnya online, itu susah banget tuh belajar bos. Tapi gue ada yang menarik, gue tanya sama anak gue yang kecil nih, dia sekarang kelas 4 SD. Ada yang menarik dari dia. Gue tanya gini, Dek, kenapa kamu kalau belajar pakai ada suatu aplikasi namanya Quizzes, pakai itu kok seneng banget? Itu jadi Quizzes itu suatu aplikasi di mana dia bisa compete race, jadi kayak race gitu sama teman-temannya untuk mengerjakan suatu soal math, ya kan? Oh iya, suka, seru Pak. Kenapa? Karena kelihatan siapa yang jago. Jadi kalau misalnya dia ada 10 soal yang pertama dia jawab bener, tok, dia langsung nomor 1 bos. Pas soal kedua salah, misalnya dia benar, teman-teman yang lain salah, dia tetap nomor 1. Wih, keren, skornya naik. Ada competition-nya di situ, dan itu real time bos. Kelihatan bahwa, wih gila, ada yang nomor 1, ada yang nomor, jadi kayak race bos ya. Soalnya misalnya let's say ada 10 atau ada 20, nanti
ada batas waktu tertentu 10 menit atau 15 menit. Itu ada aplikasinya keren banget tuh, buatan dari Singapura kalau nggak salah. Nah, anakku tuh demen tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Karena dia belajar math, dia berusaha untuk belajar math karena ada gamification-nya, ada main gamenya. Nah, kalau kita belajar yang kita bisa terapkan di dalam pekerjaan kita misalnya, lu sebagai seorang YouTuber, ya, apa gamification-nya? Kalau itu tergantung dari masing-masing lu. Bagi anak gua tadi, dia suka yang kompetitif, yang ada kelihatan siapa jagoannya. Dia suka terasa dianggap keren. Kalau lu misalnya main game, itu ada tuh sering tuh, kalau gue main Ragnarok X, atau lu main World of Warcraft, atau lu main Dota, atau apa, itu ada ranking, ada sesuatu yang bertambah gitu ya. Kalau lu hunting atau farming, lu level lu naik. Lo ada sesuatu yang, oh muka lo jadi keren, atau job lo berubah, atau strength lo nambah, atau apapun, itu ada sesuatu hal yang bisa lo ciptakan bahwa oh iya ya, gue bertambah di sini, gue udah bertambah. Misalnya lo sebagai seorang editing video, lo lagi pengen ngedit suatu video, lo mau belajar nih bos, oh gue pengen deh belajar animasi, lo bikin kayak tandanya kalau lo udah belajar animasi itu warnanya, gue suka bikin itu tuh, warnanya kuning, ya kan, di jurnal lo atau di laptop lo, MacBook lo bikin tandanya kuning, artinya lo menganggap lo masih kuning. Kalau bagus tuh hijau, kalau bagus banget tuh misalnya golden. Apapun itu, lo ciptakan suatu hal-hal seperti itu yang bikin lo merasa ini kayak main game. Ada progres, ada pertumbuhan, ada keseruan, ada suatu hal yang lo capai dalam pekerjaan lo. Ini tidak bisa dianggap sepele bos. Ketika lo memang benar-benar mencoba sepertinya ini kayak main game, itu akan lebih asik deh, lebih fun, lebih seru, kayak ada sesuatu yang achievement yang bisa lo capai daily, hari ke hari, waktu ke waktu, sehingga lo merasa terus bertumbuh. Kalau saja lo bisa menerapkan tips nomor 2 ini, bahwa anggap aja seperti main game, maka seluruh pekerjaan lo itu akan seperti main game dan lo akan tetap produktif terus. Ingat bos, gamification. 3, ajak temen lo diskusi. Ini berdasarkan pengalaman gue sih ya. Gue karena suka main game tadi, gue balik lagi sih. Gue main game terus gue ada suatu Discord group gitu kan. Nah biasanya di dalam Discord itu gue ketemu sama teman-teman gue yang suka main game itu. Nah gue diskusi itu, ini bagusnya build-nya gimana, terus ini strateginya gimana supaya kita jago, gimana supaya kita bener build-nya, gimana tempat farming yang bagus supaya naik levelnya bagus. So gue berdiskusi sama teman-teman yang sepemikiran. Apa maksudnya? Maksud gue yang satu hobi, yang satu persoalan, satu isu gitu loh, ya game itu. Nah ini bisa lo terapkan juga dalam karir lo. So let's say misalnya karir lu adalah sebagai, balik lagi, YouTuber, atau sebagai editor video, atau sebagai akuntan, engineer, arsitek, dokter, whatever it is. So lu panggil teman-teman lu yang seirama, yang satu tone sama profesi lu, untuk mendiskusikan pekerjaan lu, mendiskusikan karya lu, mendiskusikan isu-isu yang sesuai dengan pekerjaan lu. Itu akan membuat lu lebih fun. Ya kan, gue bisa loh berdiskusi suatu pekerjaan gue ini YouTube, atau gue bicara motivasi, gue ada community-nya untuk berdiskusi soal itu. Gimana sih caranya ningkatin YouTube bos? Gue bisa diskusi itu sampai jam 4 pagi bos. Ya kan, sampai jam 4 pagi, dan itu gue ngerasa gak capek gitu, gak lelah. Dan ini otak gue ini diisi sama very lot of new ideas, what to do, apa yang mesti dikembangkan, apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dibuat, dikreasikan. Ketika lu bringing your friends untuk membicarakan pekerjaan lu ini, itu akan menjadi lebih fun. Lu akan bercanda di situ, lu akan diskusi yang informal ya. Lu ajak Zoom kayak mereka, lu akan diskusi informal. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung itu. Kalau gue di game, gue suka pakai Discord, atau lu bisa pakai Zoom, pakai WhatsApp, pakai whatever it is. So ketika lo bring your friends, maka pekerjaan lo akan terasa lebih menyenangkan. Lo akan enjoy, lo akan mencintai pekerjaan lo. Ingat ya bos, bringing your friend. Teman-teman yang gak jelas, yang gak ngerti dan gak sesuai dengan visi lo, buang jauh-jauh. 4, ciptakan ruang kerja yang asik menurut lo. Buat gue ini penting. Gue itu kalau kerja tuh harus work with style, yang menurut gue dan sesuai dompet gue juga. So gue suka pakai Mac, Apple things, ya kan. Jadi kayaknya seksi aja, kayaknya keren aja gitu. Kayaknya mood gue nambah aja gitu kalau pakai Mac gitu loh.
kayaknya gue tambah pinter aja ngerasanya kalau pakai MacBook. Atau kalau lo nggak punya duit buat beli MacBook, ya lo bikin apa kek? Ada gelas cangkir yang bagus, atau ada music. Kalau gue suka gitu ya, pakai music itu tanpa sadar membuat otak gue tuh jernih, membuat otak gue tuh tenang, ya kan. Gue menjadi lebih di pekerjaan gue ini ya, gue menjadi lebih sendiri gitu, lebih bebas, lebih ego gue yang muncul, lebih inner kreatif gue yang muncul gitu loh. Nah, jadi lu bisa menciptakan ruangan kerja yang menurut lu asik. Kadang-kadang apalagi kita sekarang WFA, kita suka tidak bisa misahin tuh antara ruang kerja sama ruang keluarga sama ruang makan, ya kan? Nah, ini nggak bisa kita pisahin. So, buat gue adalah ruang kerja yang menarik menurut mata lu. Nggak mesti yang fancy, nggak mesti yang mahal, nggak mesti harga yang 30 juta, 50 juta, no. Sesuaikan aja budget lo, tapi ciptakanlah ruang kerja yang lu banget, yang bisa mendorong, mendrive, mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri lu untuk bekerja, yang bisa membuat lu bekerja tuh enjoy, happy, seneng, ya kan? Itu sangat penting, bos, menciptakan ruang kerja yang sesuai, yang asik menurut lu. Ingat, bos, nggak mesti mahal. 5. Definisikan arti atau value dari pekerjaan lo, bukan soal uang. Bos, kalau lu masih kerja karena soal uang, kalau lu masih kerja alasannya karena supaya lu punya uang yang banyak tapi nggak ada artinya, itu akan membawa lu ke dalam, menjebak lu ke dalam suatu kondisi di mana ya uang aja. So, gue bikin YouTube, betul, gue nggak bilang gue nggak butuh uang, gue butuh uang, bos. Tapi gue mengerjakan YouTube ini, alasan utama gue adalah bukan untuk uang itu. Mungkin lebih kepada gue seneng create video, gue seneng create konten, ya kan, dalam bentuk video. Dan gue pengen berbagi apa yang gue rasakan, apa yang gue baca, apa yang gue pernah alami di masa yang lalu, sehingga membawa diri gue sampai saat ini kepada lebih banyak orang lagi melalui channel YouTube ini. So, ketika lo memiliki meaning yang kuat, itu akan menguatkan lo supaya lo tidak gampang menyerah, lo tidak gampang lelah, lo tidak gampang capek mengerjakannya. So, putuskan apa arti dari pekerjaan lo. Sekali lagi buat gue, ketika arti itu tidak bisa lo temukan, lo cepet-cepet deh mencari arti itu, atau pahitnya lo bisa ganti profesi lo yang menurut lo lebih meaningful, lebih merasakan lo gunanya pekerjaan lo. Masing-masing orang tuh punya nilai-nilai yang berbeda. So, temukan nilai itu dalam pekerjaan lo. Itulah yang bisa membuat lo terus menikmati apa yang lo lakukan dari hari ke hari. Sehingga kalau lo menikmati ini, lo bayangin, lo kalau bekerjanya itu nikmat, lo tidak akan pernah lagi ngomong work-life balance. Lo akan ngomong my work is my life. Gue ada course yang menerangkan tentang bagaimana lo bisa menjadi orang yang lebih baik dari diri lo sekarang. Gue punya course yang namanya Becoming 10 Times You. Di dalam course ini, gue percaya bahwa setiap orang pasti punya potensi besar untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang bangga sama hidupnya. So, di dalam course ini, tujuan dari course ini adalah gue pengen bikin orang-orang semua itu mengakses potensi, mengakses bakat yang memang sudah ada di dalam diri lu semuanya. So, lu kalau memang pengen belajar, di sini akan gue ceritakan bagaimana lu mengakses potensi diri lu, bagaimana lu mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, bagaimana lu melawan suatu kemalasan, bagaimana lu mengatasi keraguan yang pernah ada di dalam diri lu supaya terus bisa lu maju walaupun apapun situasi yang akan lu hadapi di masa yang akan datang. So, di dalam course ini gue akan cerita banyak sekali bagaimana membuat diri lu yang sekarang menjadi 10 kali lebih hebat daripada yang saat ini. So, purchase kalau lo pengen nonton, kalau lo pengen belajar sama gua, lo bisa purchase course Becoming 10 Times You. Klik link di bawah ini dan lo langsung bisa dapatkan course Becoming 10 Times You. So, tadi gue udah kasih tahu lo 5 tips bagaimana supaya lo bisa meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan lo, walaupun pekerjaannya tidak sesuai dengan passion lo. Produktivitas adalah bukan soal bagaimana menyelesaikan pekerjaan lo tepat waktu. Produktivitas adalah soal bagaimana lo mencintai dan menikmati pekerjaan lo sekarang. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gue. Dan share video ini kepada teman-teman lo semua. Supaya teman-teman lo semua bisa semakin produktif dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Gue Rico Conrad. Thanks for watching. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.